Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana khalqal insani wa 'addalah wa alhamahu nural imani fazayyanahu bihi wa jammalah wa 'allamahul bayan faqaddamahu bihi wa faddalah. Wassalatu wassalamu ma hakat hamaiman idza bakat wa hazatil huzuna anfasus sabah fahayyaja sababatan liman sabah. Wa lama'al barku idzal ghaimu waqaf wa tafa bil baiti munibu a'takaf ala ajalli mursali wa alihi wa sahbihi wa tabi'ini wali amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang tidak tara sehingga kita masih bisa menghirup nafas hingga detik saat ini, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua kalinya salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Nabiullah Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah hingga saat ini. Perkenankan kami dari kelompok 1, saya selaku moderator yaitu Lukman Zaidan Najmuddin, dan rekan-rekan saya atau teman-teman saya yaitu Yusuf Musadi, Aas Nuraini, Lilik Dwi Saputri, Hana Safika Rahmat, Tania Widya di Vilda, dan Aida Laini akan menyampaikan hasil presentasi yang telah kita buat dengan tema memahami Tuhan yang Maha Esa dan ketuhanan, filsafat ketuhanan. Langsung saja bisa kita mulai untuk presentasinya. Oke, yang pertama yaitu pentingnya mengenai Tuhan. Kita sebagai umat muslim harus percaya dan yakin atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh. Surat 122 dan surah Az-Zariyah ayat 56, ada dua hal yang bisa dijadikan alasan mengapa penting mengenal Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi umat muslim. Antara dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berhubungan langsung dengan Zat yang paling Maha Kuasa, yaitu Sang Pencipta. Baca juga tentang cara menyikapi takdir Allah. Selanjutnya, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan berbagai nikmat seperti dapat meningkatkan keimanan serta meningkatkan ketakwaan. Alhasil, dengan ketakwaan tersebut kita memperoleh keberuntungan dan kemenangan. Jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui alam, yaitu fenomena terjadinya alam, fenomena kehendaknya yang tinggi, fenomena kehidupan, fenomena petunjuk, fenomena pengabulan doa. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya. Keindahan Al-Qur'an, pemberitahuan kepada dan umat-umatnya di masa lalu. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, Quran surat ayat 40, surat ke-62. Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki, Quran surat 35 ayat 3 dan Quran surat 11 ayat 6. Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik, Quran surat 2 ayat 284. Ya, selanjutnya hal-hal yang menghalangi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kesombongan, yang kedua, zalim, yang ketiga, bersandar pada panca indera, yang keempat, dusta atau berbohong, yang kelima, membatalkan janji pada Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, berbuat kerusakan, yang ketujuh, lalai, yang kedelapan, banyak berbuat maksiat, yang kesembilan, ragu-ragu. B. Cara mengenal Tuhan. Cara mengenal Allah adalah mengetahui dan meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala.
mengetahui dan meyakini sifat-sifat kesempurnaan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala seperti pada surat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Al-Zariyat ayat 56. Menurut sebagian ulama, kalimat supaya mereka mengabdi kepadaku diartikan supaya mereka mengenaliku. Seperti diungkapkan Sayyidina Ali radhiyallahu an, barang siapa mengenal dirinya, pastilah ia akan mengenal Tuhannya. Kata Socrates, kenalilah dirimu. Betapa pengenalan akan diri sangat membantu dalam hal mengenal pribadi Allah. Sebagaimana dalam penjelasan tradisi Sufisme, manusia adalah representasi paling sempurna dari wujud Allah, sehingga sangat mungkin mengenalnya melalui ciri khas yang ada dalam diri manusia. Adapun cara mengenal Allah yaitu A. Mengenal Allah dengan cara menyimak dan memperhatikan apa-apa yang disampaikan oleh Allah mengenai dirinya. Melalui Al-Quran atau lisan para rasulnya, seperti nama-nama Allah yang terbaik yang terangkum dalam Asma'ul Husna, serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi. B. Mengenal Allah dengan cara menggunakan akal pikirnya. Ini dilakukan dengan memperhatikan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekeliling kita. Pada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang baik di langit atau di bumi terdapat tanda-tanda keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. C. Meyakini bahwa seluruh jagat raya beserta alam semesta beserta isinya hanya Allah yang menciptakan. B. Meyakini dan mempercayai Nabi dan Rasul adalah utusan Allah yang diberi mukjizat oleh Allah untuk menunjukkan kenabian. Lanjut. Manfaat mengenal Allah. Kebebasan. Quran Surat Al-An'am Surat 6 ayat ke-82. B. Memberi ketenangan. Quran Surat Ar-Ra'd Surat 13 ayat 28. C. Keberkahan. Quran Surat Al-A'raf Surat 7 ayat 96. D. Kehidupan yang baik. Quran Surat An-Nahl Surat 16 ayat 97. E. Surga. Quran Surat Yunus Surat 10 ayat 25 dan 26. F. Keridhaan Allah atau maharditilah. Quran Surat Al-Bayyinah Surat 98 ayat 8. Hal-hal yang menghalangi mengenal Allah. A. Kesombongan. Quran Surat An-Nahl Surat 16 ayat 22. Al-Mu'min Surat 40 dan ayat 35. B. Zalim. Quran Surat As-Saff Surat 61 ayat 7. C. Tidak berpengetahuan. Quran Surat Az-Zumar Surat 39 ayat 65 dan 66. D. Dusta. Quran Surat Al-Baqarah Surat 2 ayat 10. Al-Musalat Surat 77 ayat 19. E. Menyimpang. Quran Surat Al-Maidah Surat 5 ayat 13. F. Berbuat kerusakan atau fasad. Quran Surat Al-Hazr Surat 59 ayat 19. G. Lalai. Quran Surat Al-Araf Surat 7 ayat 179. Ya, hakikat ketuhanan atau filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Bagi orang yang menganut agama tertentu, seperti terutama agama Islam, Kristen, Yahudi,
akan menambah pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara absolut atau mutlak, tetapi mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan dalam filsafat Islam. Tuhan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam. Dalam filsafat Islam, Tuhan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abdi, penuntut takdir, dan hakim bagi semesta alam. Islam menitik beratkan konseptualisasi, yaitu wahid dan esa, atau yang disebut juga dengan ahad, maha pengasih dan maha kuasa. Menurut Al-Quran, terdapat 99 nama Allah, yang disebut juga Asmaul Husna, yang artinya nama-nama Allah yang paling baik, yang mengingatkan setiap sifat-sifat Tuhan yang berbeda. Semua nama tersebut mengacu pada Allah. Nama Tuhan maha tinggi dan maha luas. Di antara 99 nama Allah tersebut, yang paling terkenal dan paling sering digunakan adalah Maha Pengasih atau Ar-Rahman dan Maha Penyayang atau Ar-Rahim. Tuhan dalam Islam tidak hanya Maha Agung dan Maha Kuasa, namun juga Tuhan yang personal. Menurut Al-Quran, dia lebih dekat pada manusia daripada urat nadi manusia. Dia menjawab bagi yang membutuhkan dan memohon pertolongan jika mereka berdoa padanya. Di atas itu semua, dia memandu manusia pada jalan yang lurus, jalan yang dirindainya. Filsafat ketuhanan dalam Islam digolongkan menjadi dua. A. Filsafat ketuhanan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Menurut para musafir, ahli agama melalui hadis Al-Quran, Quran Surat Al-Alaq, Surat 96 ayat 1-5. Tuhan menunjukkan dirinya sebagai pengajar manusia. Tuhan mengajarkan manusia sebagai hal termasuk diantaranya konsep ketuhanan. Menurut Al-Quran sendiri, pengakuan akan Tuhan telah ada dalam diri manusia, sejak manusia pertama kali diciptakan. Al-Alaq, Surat 7 ayat 172. Filsafat Tuhan berdasar spekulasi. Spekulasi adalah membuat suatu keputusan dengan pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki dan keyakinan untuk mendapatkan yang diinginkan. Dengan pemikiran yang matang walaupun kadang hasil yang diterima tidak sesuai harapan. Sebagai ulama berbeda pendapat terkait konsep Tuhan, namun begitu perbedaan tersebut belum sampai mengubah Al-Quran. Pendapatan yang bersifat spekulatif untuk menjelaskan konsep Tuhan juga bermunculan mulai dari berpikir rasional hingga agnostisme. Ada teorinya dan lainnya, dan juga ada sebagian yang bertentangan dengan konsep tauhid sehingga dianggap sesat oleh ulama, terutama ulama syariat. Aplikasi dalam kehidupan kehidupan sehari-hari. Selalu menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Tawakal dan bersabar dalam menghadapi musibah. Pengaruh tauhid terhadap kehidupan seorang muslim. Dengan tauhid yang kuat, maka seorang muslim akan mampu menjalankan proses penghambaannya kepada Allah tanpa merasa berat dan terpaksa. Karena hanya satu tujuan mereka hidup, yaitu keinginan mereka untuk bertemu dengan Tuhannya, Allah SAW. B. Hal yang merusak sikap tauhid dan penerapan tauhid dalam kehidupan. 1. Penyakit ria. 2. Penyakit ananiyah atau yang disebut juga dengan egois.
3 penyakit takut dan bimbang, 4 penyakit zalim, 5 penyakit hasad atau dengki. Dari presentasi kelompok 1 ini dapat kita simpulkan dari tema memahami Tuhan yang Maha Esa dan ketuhanan, filsafat ketuhanan, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala atau Azza wa Jalla, kita mendapat berbagai nikmat seperti dapat meningkatkan keimanan serta meningkatkan ketakwaan. Dengan ketakwaan tersebut, kita memperoleh keberuntungan dan kemenangan karena Allah Azza wa Jalla menjanjikan surga, keberkahan, keridhaan serta kemuliaan di dalam hidup kita. Ada banyak cara agar kita mengetahui bagaimana mengenal Allah Azza wa Jalla, seperti adanya fenomena alam, fenomena kehidupan, fenomena pengabulan doa, fenomena alam yang Allah tunjukkan kepada umatnya, seperti adanya bintang, bulan, hewan dan tumbuhan, air, dan api, dan masih banyak lagi. Kita menyadari bahwa kuasanya dalam memerintahkan ciptaannya. Adapun fenomena pengabdian doa kita sebagai umat hanya kepadanya yang mampu mengabulkan doa-doa kita. Apa yang diharapkan umatnya bisa terkabul. Kita sebagai umat Islam harus yakin dan percaya bahwa Allah Azza wa Jalla penguasa alam semesta ini. Dan kita yakin terhadap nama-nama baik Allah, yaitu Asmaul Husna yang memiliki arti yang sangat luar biasa untuk kita yakini. Mengenal Allah Azza wa Jalla yang benar adalah dengan menimbulkan rasa malu, cinta, dan rasa takut kepadanya. Yang disebut malu karena merasa membawa beban dosa. Cinta yang rindu. Cinta yaitu rindu untuk menghadap Allah Azza wa Jalla dan senang memperoleh pahalanya. Dan takut kepada Allah adalah takut terkena siksanya. Jika hal tersebut telah timbul di dalam hati kita, insya Allah kita telah mampu mengenal Allah dengan cinta. Untuk itu, sebelum kita mengenal Allah, alangkah baiknya kalau kita membersihkan hati kita dari berbagai penyakit yang membuat hati kita ini menjadi petang atau gelap. Hanya dengan cara itulah kita bisa mengerti apa rahasia-rahasia yang selama ini tidak kita ketahui. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari kami. Dan apabila ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Yumkin hadza minni, mungkin hanya sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Nastati'u thawabun katsirun jiddan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.